Mahmud pun membaca isinya. Pasa, aku telah diikuti. Keluarkan aku segera dari Istanbul. Pasa, tolong aku. Beni payitahttan kaçır. Paşam beni kaçır. Setelah membacanya, Mahmud berkata, membawa dia keluar. Baik, tapi pelabuhan dan kereta api, semua dijaga. Bagaimana aku akan melakukannya? Oh, saya batin. Aku harus membawa keluar pria ini segera. Nasıl olacak o iş? Of Sabahattin. Benim bu adamı buradan bir an önce çık. Keesokan paginya, banyak prajurit berada di ruangan. Destur! Söğüt alayından Tasin pun berkata, Sultanku, mereka adalah pengawal baru dari rejim Sogutlu. Sultan pun memanggil nama dari seorang prajurit. Selamünaleyküm asker. Aleykümselam. Yavuz oğlu Osman. Hanginiz? Prajurit itu pun lalu maju. Sultan berkata, selamat datang nak, aku turut berduka. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik bagi saudaramu Hamzah. Rabbim cennetinde ağırlasın. Amin hünkârım. Bir evin iki oğluymuşsunuz. Kalian hanya berdua dari satu rumah. Kakakmu telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, dan kamu bisa kembali ke rumahmu putraku. Namun inilah yang terjadi. Evine dönebilirsin evladım. Sağa dön. Hünkârım. Bağışlayın. Osman berkata, Sultanku, maafkan aku. Jika aku tidak pantas menjadi prajuritmu, biarkan aku menjadi pelayanmu. Tapi jangan kirimkan aku kembali ke desaku. Ibuku bilang, jika kamu lari dari melayani Sultan, maka menjauhlah dariku, bahkan setelah di akhirat. Beni hademe yapın. Sultanımıza hizmetten geri durursan ahirette de benden geri dur dedi. Bu gencimizi Sultan pun merasa tersentuh dengan perkataan pria itu. Sultan berkata, semoga Tuhan terus memberkatimu, saudaramu yang mati martir, ibumu sebagai keluarga setelah kematian. Sebenarnya Sultan berniat baik supaya ada penerus dari keluarganya, namun Sultan terpaksa menerima Osman. Rabbim ahirette de ayırmasın. Amin sultan. Buna marş. Di sisi lain, Asen ditemani oleh pangeran berjalan di taman. Asen kemudian berkata, dokter bilang baik bagiku untuk menghirup udara segar, dan terima kasih karena telah menemaniku. Pangeran pun bertanya, apakah kamu merasa tempat ini udaranya segar? Lihatlah, ini seperti penjara besar. Sekitarnya ditutupi oleh tembok besar. Bahkan, udara yang masuk kemari diperiksa oleh petugas. Istana ini lebih gelap bahkan daripada penjara. Asen pun menjawab, kamu sepertinya merasa bosan. Pangeran pun berkata, bagaimana aku tidak bosan? Pamanku telah ditahan karena berkhianat, dan ayahku memaafkan seseorang yang menamparku. Pada saat itu, beberapa orang telah menyaksikannya. Asen pun menjawab, namun pada saat itu, pria itu memang tidak mengenali dirimu adalah seorang pangeran. Pangeran pun menjawab, ya, kamu memang benar. Aku memang sedikit ceroboh. Tapi ketika aku merasa pria itu mengenalimu, aku pikir kamu akan pergi. Itulah mengapa aku menjadi bersikap kasar. Gidince bir an gidecekmişsiniz hissiyatına kapıldım. Tiba-tiba pandangan Asen pun teralih ketika melihat merpati yang tiba-tiba jatuh di hadapan mereka. Asen pun mendekati burung itu dan mengeceknya. Boynundan yaralanmış. Rupanya, burung itu terluka karena diserang oleh elang. Adılar? Kita beralih kepada Omer. Ia sedang bersantai, lalu melihat kembali foto yang ia simpan sebelumnya. Di dalam kedai, Adnan si subur nampak sangat kelelahan. Ayah Omer pun bertanya, dari mana saja dirimu? Adnan menjawab, aku melakukan pekerjaan negara, Paman. Ayah Omer pun bertanya, pekerjaan negara, apa yang kamu lakukan? Adnan pun menjawab, aku berdonasi, Paman. Sultan kita akan membangun kereta api. Aku ingin memiliki saham juga. Ayah Omer pun bertanya, baguslah nak, berapa yang kamu donasikan? Adnan menjawab,
Aku tidak menghitungnya, Paman. Aku mengambil semua yang ada di dalam kotak penyimpanan itu. Mendengar kata kotak penyimpanan, Ayah Omer pun menjadi curiga. Ayah Omer segera mengecek lacinya dan isinya sudah kosong. Adnan pun menjadi panik dan menjawab, "Paman, aku pikir itu akan menjadi sedekah dari kita." Ayah Omer pun sangat marah dan ingin membunuh Adnan. Adnan ketakutan dan berlari keluar. Ulan ben seni gebertmem. Kaçma! Namun rupanya, Ayah Omer hanya bercanda. Omer terlihat masih terus memandangi foto itu. Hayırdır birader? Dan tiba-tiba, Yusuf yang sudah dibebaskan datang menyapanya. "Ada apa, saudaraku?" Omer pun segera menyimpan foto itu dan menjawab, "Tidak ada apa-apa." Yusuf pun bertanya lagi, "Apa yang kamu sembunyikan?" Namun Omer tidak mau menunjukkannya. Yusuf pun berkata, "Apakah kamu ingat wanita yang di taman itu?" Omer pun bertanya, "Memangnya ada apa dengan wanita itu?" Yusuf menjawab, "Wanita itu memang sangat cantik. Tapi tentu saja wanita itu tidak akan melihat kita. Sekarang mungkin dia sedang mencium bunga mawar bersama dengan pangeran." Omer pun menjawab, "Apa maksudmu, saudaraku? Aku tahu bahwa dia adalah orang baru di istana itu." Yusuf menjawab, "Namun pangeran terlihat terus memburunya. Apakah kamu tidak melihatnya? Bagaimana pangeran mencoba merebut hati wanita itu?" Görmedin mi? İnceden yol yapmış nasıl yürüyordu kıza? Omer pun hanya bisa diam mendengar realita itu. Apakah Omer akan menyerah dan melepaskan wanita pujaannya itu? Kita kembali lagi kepada Asen. Ia pun meminta seseorang untuk membuat burung itu tetap hidup. Ne olur yaşasın, ne olur ölmesin. Tamam sakin ol. Pangeran pun menjawab, "Tenanglah, Kascubasi ini adalah ahli dari burung. Dia mengerti bahasa burung." Kuşbaşı mahirdir. Kuşların dilinden iyi anlar. Asen pun bertanya, apakah dia akan baik-baik saja? Kascubasi menjawab, "Sangat sulit, karena cederanya di leher. Ini sangat sulit." Tiba-tiba Sultan datang. İşi zor. Gerdanından yarı. Asen pun berkata, leher burung itu terluka. Sultan pun segera membalut burung itu sambil bercerita. Selamün gemisi. Peygamber yeryüzünde sularını çekilir. Setelah banjir, sewaktu Nabi Nuh bertanya, apakah air sudah mengering atau belum, dia menugaskan burung gagak dari perahunya dan melepaskan burung gagak ke daratan. Namun burung gagak tidak mau pergi. Dia hanya berpura-pura pergi. Dan ketika Nabi Nuh menyadari dia ditipu, dia berkata, "Semoga mereka tahu bahwa kamu jahat." Kemudian dia mengirim merpati. Ketika merpati pergi, dia kembali dengan kaki yang basah, lalu berlumpur. Nabi Nuh pun mengerti bahwa air telah surut. Kemudian, Nabi Nuh pun membuat satu kalung dari ranting zaitun dan mengalungkannya di leher merpati. Gider gibi yapar. Sonra güvercini gönderir. Sonra çamurlu. Sonra tozlu. Ona zeytin dalından bir halka yapar ve güvercinin boynuna takar. İşte hikayedeki. Inilah asal-usul kalung merpati. Sebagian orang menjadi gagak dan berusaha berbuat jahat, dan sebagian menjadi merpati dan memakai kalung ketenangan di leher mereka. Şeyin peşine düşersin olur. Boynunda huzurun gerdanlığını taşır. Asen dan pangeran hanya diam mendengar cerita itu.